saya Chris, saya adalah founder dari Rice Campur. Pemilihan kata rice campur itu karena menurut saya itu sangat mudah untuk diingat. Dan memang karena saya punya personality yang suka nyampur-nyampur kata-kata bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi menurut saya itu kombinasi yang baik. Kita memang mulai dari nasi Hainan dan ayam rebus karena memang itu adalah akarnya saya gitu. Tapi nanti semakin dengan berjalannya waktu, kita akan tambahin terus itemnya untuk supaya bisa jadi nasi campur gitu. Yang adalah alasan kenapa namanya itu rice campur. Kenapa dari semua makanan yang bisa dipilih untuk dijual, yang dipilih adalah ini gitu. Yang dipilih adalah ini karena kalau ditanya yang makanan kesukaan saya itu apa, itu adalah makanan ini. Saya sendiri adalah keturunan Hainan, jadi memang sejauh saya bisa ingat, saya makanannya memang itu gitu. Saya ingat dari kecil pergi ke restoran, lalu papa saya masuk ke dapur, dia pilih ayam yang dia mau. Jadi kami memang dari kecil itu tuh ayam aja tuh dipilih gitu, yang mana yang bagus, yang mana yang empuk, yang mana yang wangi, minyaknya yang banyak gitu. Itu semuanya sesuatu yang menjadi terbiasa gitu, dan menjadi habit dan menjadi tuntutan setiap kali saya itu makan ayam rebus gitu. Nah, karena saya tahu di Indonesia itu nggak terpenuhi kebutuhannya itu untuk ayam rebus yang ada kualitasnya, yang dimasaknya dengan benar, yang juga wangi. Lebih sering yang ada menurut saya itu adalah ayam rebus yang cuma asal mateng doang, dan seringkali karena asal dia mateng dia jadi kematangan gitu. Jadi memang karena memang hobi banget, jadi sangat sulit untuk memuaskan saya ketika saya makan di luar. Karena kalau orang Indonesia, restoran di Indonesia itu banyak kan datang dari orang yang datang ke Indonesia di tahun 40-an. Dan mereka tuh bikin restoran di tahun 60-an, 70-an. Dan karena mereka udah keburu terkenal, sampai saat ini pun teknik memasak yang digunakan masih tekniknya tahun 60-70-an. Yang menarik ya, Singapura nggak begitu. Singapura itu progresif. Cina pun juga tidak begitu. Cina pun juga progresif. Tapi di Indonesia, cara masak 30 tahun lalu masih dikerjakan sekarang. Sedangkan kita udah ada banyak perkembangan gitu mengenai teknik memasak dan bagaimana bisa mencapai ayam rebus yang nikmat dan juicy dan gurih dan tasty gitu. Itunya belum dieksplor dengan baik menurut saya. Jadi itu yang saya usahakan untuk bisa dipersembahkan gitu dari rice campur. Jadi kan kita saat ini memang masih delivery karena ini adalah bisnis makanan pertama saya, dan karena saya sendiri orangnya juga cukup detail mengenai kualitas yang saya ingin berikan. Jadi saya harus mulai dengan dapur. Jadi dengan dapur yang baik, dengan standar yang bisa diterima dan sama dari hari ke hari gitu. Itu dulu yang dicari. Dengan adanya dapur saya, nanti kalau saya buka outlet, sudah pasti di setiap outlet saya rasanya akan sama. Karena saya beresinnya tuh dari akarnya, dari dapurnya dulu. Gitu. Ya, apakah kedepannya kita akan punya outlet? Saya berharap sih kita akan bisa punya outlet gitu. Dengan berkembangnya saya punya menu nanti, tentunya akan lebih siap juga untuk outlet ya. Ini akan jadi central kitchen, tentunya karena ukurannya masih segini, ya kalau misalnya nanti berkatnya semakin banyak ya central kitchennya pindah ke tempat yang lebih gede lagi. Jadi sebenarnya variasi itu pasti akan bertambah, karena kan ini kan harusnya nasi campur. Jadi biasanya komponen nasi campur itu yang wajib ya adalah nasi, lalu ada ayam, ada babi merah, ada babi panggang, ada telur, dan ada sate gitu. Dan nanti bisa ada lagi tambahannya, ada orang pakai lagi siomay, ada lagi pakai sosis itu apa, lapchong begitu. Itu ada juga yang bikinnya begitu gitu. Jadi sebenarnya ruang perkembangannya itu cukup besar. Tapi again, saya tuh pengen bangun menu saya tuh satu persatu jadi saya udah tes dulu bahwa itu akan rasanya terus sama terus, baru saya bisa keluarin gitu.
Dan tentunya itu menu-menu favorit, dan ini bukan jenis makanan yang kayak kalau kita tuh pergi ke restoran yang keren-keren gitu ya, yang makanannya itu ada inovasinya atau fusion atau apa gitu. Ini bukan begitu. Ini adalah comfort food. Ini adalah comfort food yang tapi dipikirkan bagaimana caranya supaya comfort foodnya itu bisa senikmat mungkin gitu. Karena pada dasarnya kita bolehlah jadi orang yang suka ke restoran yang keren-keren segala macam, tapi ketika kita lagi ingin disenangkan hatinya, seringkali yang dicari comfort food kan, ya kan? Tadi Iqbal sendiri kan coba nasi hainan saya kan, bisa ketagihan kan, bisa, maksudnya akan ada hari ketika lagi capek atau lagi bete gitu, makan itu bisa jadi happy juga gitu kan. Nah itu yang dicari gitu. Bagaimana caranya menciptakan makanan yang sehari-hari, yang di rumah orang biasanya ada, yang biasanya ibu biasanya bisa masak, tapi kita eksekusinya lebih baik. If not kalau misalnya itu nggak mungkin, harusnya sih nggak mungkin di rumah bisa menciptakan kualitas yang sama gitu. Mudah-mudahan. Dan itu daily food gitu kan. Kecuali nggak tahu ya, saya juga nggak tahu ada berapa banyak orang yang suka banget makan di restoran, tapi makan di restoran itu buat saya itu bisa bikin capek. Akhirnya yang dicari adalah makanan pinggir jalan, yang juga kategori lain dari comfort food gitu kan, sate lah, soto lah, apa gitu, ayam goreng kuning lah gitu, itu semuanya comfort food gitu. Makanya saya yakin gitu, ketika barang makanan yang disediakan itu bagus, dengan berjalannya waktu itu akan selalu digemari gitu. Orang nggak akan capek makannya gitu. Jadi ini bukan makanan yang dibuat musiman. Terus terang waktu di awal ngejalanin bisnis ini, saya cerita sama teman saya, dia bilang, tapi kan lu bikin nasi campur, nasi hainan, kan itu kan makanan yang udah lama, itu bukan makanan yang inovatif. Betul, tetapi itu makanan yang gue cari seumur hidup gue gitu. Ya kan, sebagai buktinya mungkin ada 7 dari 10 orang yang pergi ke Singapura, setiap kali mereka di Singapura mereka pasti cari chicken rice gitu. Begitu favoritnya itu makanan, sampai kalau dari misalnya ada 10 kali kesempatan makan, mungkin salah satunya digunakan untuk makan chicken rice. Sebenarnya nggak bisa jawab yang lain kecuali karena saya penggemar gitu. Karena sebenarnya makanan saya itu saya duluan yang gemari dulu gitu. Dan saya juga telaah selama puluhan tahun mama saya kan juga masakin ayam itu dan nasinya, dan kami terus belajar bagaimana cara memproses ayamnya, bagaimana menciptakan resepnya. Untuk bicara konsisten itu, segala-galanya itu memang harus punya scientific approach, ya. Jadi kelemahan tukang masak sebelumnya adalah kalau ditanya, misalnya nanya tante saya, gimana caranya bikin mie mentah gitu? Oh, terigu, air, telur, garam, air abu. Ditanya berapa banyak, gua nggak tahu. Dirasa-rasa aja, dikira-kira gitu. Nah, kelemahan tukang masak seringkali adalah itu. Makanya kalau pindah tangan, rasa itu bisa berubah. Tapi kalau kita punya scientific approach gitu, atau kita juga punya systematic approach, maka semuanya itu diukur, semuanya digramasi gitu. Ya, itu adalah apa yang kami lakukan. Jadi mengenai rasa, komposisi rasa, rasanya akan selalu sama. Ya, di sisi lain, di samping kita punya gramasi, komposisi rasa dan lain-lain, kita menggunakan teknologi, ya, seperti yang bisa dilihat di liputannya nanti, bahwa kita menggunakan alat-alat yang modern. Dimana, kenapa sih menggunakan alat modern itu? Waktu saya pertama kali cerita, saya pengen bikin ayam rebus, ayam kukus menggunakan oven, kombi oven gitu. Teman saya yang ahli makanan bilang, lu tuh gila katanya, karena lu beli Rolls Royce untuk pergi ke pasar katanya. Ya saya juga waktu itu saya juga jadi bingung gitu, gue salah mikir nggak ya? Tapi ternyata juga enggak, karena dengan menggunakan teknologi ini, ayam saya akan selalu berbeda dari apa yang orang bikin gitu.
Karena orang lain bikinnya direbus, saya bikinnya dikukus. Dikukusnya dengan temperatur yang dikontrol. Jadi dia itu benar-benar ketika matangnya itu sesuai maksudnya saya. Dan bukan cuma terjadi sekali, terjadinya selalu. Setiap kali dimasak, hasilnya akan selalu seperti itu. Dia akan selalu juicy seperti itu. Karena memang didesainnya begitu. Tidak ada perbedaan, misalnya koki yang pindah koki ini, ganti kokinya gitu. Rasanya akan berubah, tidak akan. Karena alatnya yang mengontrol bagaimana makanan itu dimatangkan. Ya, jadi karena saya sudah mengerti selama puluhan tahun bagaimana caranya merebus ayam dengan sempurna supaya tidak overcook, supaya dia juicy, supaya dia tasty, supaya dia gurih gitu. Saya jadi udah tahu bagaimana caranya dengan menggunakan mesin ini untuk mendapatkan hasil yang sama tanpa campur tangan saya. Sebenarnya alasan utamanya memang adalah itu, bahwa Tokobe itu memang cara mereka mengambil fee itu memungkinkan saya untuk bisa tetap menjual menu saya di harga yang sama. Ya, saya bukan jualan misalnya kentang goreng yang harganya 20.000, 30.000. Makanan saya itu startnya dari 60.000. Sehingga kalau misalnya aplikasinya itu mengambil komisinya terlalu besar, yang harusnya 60.000 jadi 75.000. Kenaikan harganya terlalu jauh. Misalnya beli ayam kampung 1 ekor 300.000, ya saya jual 300.000. Kalau misalnya di aplikasi yang lain harus jualnya 370.000. Kesian kan customer saya kan? Ya, jadi karena saya juga mikirin, karena gini, kita bayar buat quality boleh, tapi bayar buat fee kayaknya enggak deh, ya kan? Jadi itu alasannya kenapa saya pikir Tokobe bisa membantu itu. Terutama yang dibantu sih customer saya ya. Karena mereka jadi tidak membayar berlebihan, satu. Kedua, tetap integrasi juga dengan kurir-kurir yang umum dipakai. Ya, jadi itu juga memudahkan saya. Karena kalau orang order langsung WhatsApp ke saya, otomatis misalnya ini adalah ibu-ibu yang sudah cukup berumur gitu, dia akan kesulitan untuk memanggil kurir, masukin alamat saya. Jadi itu prosesnya itu menjadi panjang dan ribet gitu. Ya, dengan adanya Tokobe saya tidak perlu melakukan itu. Saya juga tidak perlu hitung-hitungan, Bu, ongkirnya segini ya, Bu. Nggak perlu, itu aplikasinya yang sudah lakukan. Ya, jadi kelebihannya Tokobe buat saya adalah itu. Sebenarnya yang pasti sih harapan ya, yang terutama user base-nya Tokobe harus meningkat. Ya, dengan meningkatnya user base Tokobe, otomatis orang yang bisa nyasar belanja ke saya, probabilitasnya akan lebih tinggi dan juga lebih banyak. Ya, dengan begitu kan kita juga bisa sama-sama happy ya. Ya, yang customer dapat makanan yang enak, saya juga dapat penjualan, Tokobe juga dapat omset juga, itu yang diharapkan.